Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Kurniawan dari kelas B4 2017 dengan NIM 17220304. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang sudah saya buat tentang desain pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Desain pekerjaan atau biasa disebut dengan rencana kerja merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan individu atau kelompok karyawan dalam wadah organisasi. Dalam mendesain suatu pekerjaan, hendaknya memperhatikan hubungan antar teknologi dengan manusia. Selain itu juga harus dapat memfasilitasi pencapaian tujuan perusahaan serta mengetahui kapasitas dan kebutuhan karyawan yang melaksanakan tugas tersebut. Jadi inti dalam desain pekerjaan adalah bagaimana membuat semua pekerjaan yang ada disusun secara sistematis. Adapun beberapa cara dalam mendesain pekerjaan tersebut, diantaranya pilih pekerjaan yang akan diperbaiki, dapatkan semua data atau fakta mengenai pekerjaan tersebut, pertanyakan setiap rincian pekerjaan dari masing-masing bidang pekerjaan, hasilkan alternatif dan kembangkan metode kerja yang lebih baik untuk mendapatkan desain pekerjaan yang paling efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah terapkan perbaikan tersebut. Jadi intinya, tujuan dari desain pekerjaan adalah untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan organisasi, peralatan-peralatan, dan hubungan sosial serta perilaku. Lalu, ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan studi sistematis mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Ada 3 tahapan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi, lalu menganalisis dan mengelola informasi jabatan, dan yang terakhir menyusun informasi jabatan dalam suatu format yang berlaku di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah perencanaan sumber daya manusia. Pengertian dari perencanaan sumber daya manusia itu sendiri adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Menurut Andrew E. Sikula tahun 1981 halaman 145, perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Adapun tahapan-tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia, yang pertama adalah menganalisis tujuan dari organisasi. Tahap pertama yaitu dengan mengidentifikasikan dan menganalisa tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan di sini dapat diurai menjadi tujuan yang lebih fokus pada tujuan yang ingin dicapai unit kerja atau bagian tertentu untuk kemudian ditetapkan sebagai tujuan fungsional atau tujuan departemen. Lalu yang kedua adalah dengan melakukan inventarisasi sumber daya manusia. Setelah mengetahui pekerjaan yang tersedia melalui analisis tujuan organisasi, tahap selanjutnya adalah mengetahui informasi-informasi tentang sumber daya manusia yang tersedia saat ini. Lalu yang ketiga adalah perkiraan permintaan dan pasokan sumber daya manusia. Ini sangat diperlukan untuk masa yang akan datang, apakah perlu menambah, mengganti, ataupun mengurangi sumber daya manusia yang ada. Lalu yang keempat adalah dengan memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Perbandingan antara permintaan dan pasokan sumber daya manusia ini akan menghasilkan kelebihan ataupun kekurangan terhadap sumber daya manusia yang diperlukan. Lalu yang kelima, dengan merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Rencana tindakan sumber daya manusia ini tergantung pada hasil perkiraan kesenjangan sumber daya manusia, yaitu kelebihan ataupun kekurangan dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah pemantauan, pengadilan, dan umpan balik. Setelah menerapkan rencana tindakan sumber daya manusia, inventaris atau persediaan sumber daya manusia harus diperbaharui selama periode tertentu. Rencana aksi ini harus dipantau dan
mengidentifikasikan kelemahan-kelemahannya untuk diambil tindakan selanjutnya. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.